Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di tempat lain, Kim Yong Jun terus bergerak memeriksa kawasan Gunung Suci Pingxie dengan terkagum-kagum. Gunung Suci Pingxie benar-benar luar biasa, aura emasnya begitu pekat, membatin sambil bergerak dengan penuh semangat. Pada saat keluar dari kawasan terlarang, tiba-tiba ledakan dahsyat pertempuran mengejutkannya. Benar yang diucapkan Paman Si Seng, ternyata para pengunjung yang datang di tempat ini benar-benar tidak ramah. Menggelengkan kepalanya sambil bergerak menjauh dari tempat itu dengan perasaan tidak tenang. Ditindas dan menindas adalah hal yang biasa, tapi celakalah yang merasa kuat menindas tanpa alasan. Ucapnya pelan lalu kembali, bergerak menuju pusat pertempuran. Sosoknya melesat dengan cepat. Dari jauh, seekor ular hijau mata emas yang terus mengawasinya dengan diam-diam, tampak begitu panik. Oh tidak! Ucapnya hendak bergerak, menghentikannya namun Si Seng tiba-tiba muncul di sisinya. Saudara Seng, Tuan Muda sepertinya bergerak menuju pusat pertempuran. Si Seng hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Saudara Sueze, Nyonya Besar meminta kita untuk tetap mengawasinya dengan diam-diam. Kita akan bertindak jika Tuan Muda benar-benar dalam bahaya. Tapi saudara, ucap si Sueze sambil bergerak bersama Si Seng menyusul Kim Yong Jun yang pergi menuju pusat pertempuran. Tenanglah, sambil mengawasi Kim Yong Jun dengan tenang. Di tempat lain, sosok Kim Yong Jun muncul pada dahan pohon raksasa, mengawasi dua kelompok pemuda yang sedang bertempur. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu, dengan serangan tapak dan senjata yang terus beradu. Kekuatan mereka ternyata ditekan hingga ke tingkat spiritual, ucapnya pelan, sambil mempelajari teknik bertarung kedua kelompok tersebut dengan santai. Puluhan sosok berjubah putih muncul, membantu kelompoknya menyerang kelompok murid dengan jubah abu-abu terang, membuat pertempuran itu menjadi tidak seimbang. Keparat, kalian telah menodai tempat suci ini. Teriak pemimpin kelompok murid berjubah abu-abu terang yang kini mulai tertindas dengan kesal. Di kawasan gerbang es hitam, klan Jin memang ditakuti, tapi tidak di tempat ini. Siapa yang mengira jika kami membunuh kalian di kawasan netral ini? Pemimpin kelompok berjubah putih tertawa dengan lepas. Klan Yi, kalian benar-benar hebat kan? Ucap pemimpin kelompok berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Kim Yong Jun yang terus mengawasi pertempuran itu tampak terkejut. Klan Jin, bukankah mereka yang bekerja sama dengan ayah? Batinnya, sambil mengibaskan lengannya, melepaskan serangan tombak angin yang langsung menghalau mereka yang sedang bertempur. Duar, ledakan dahsyat itu melempar para murid ke berbagai arah, mengejutkan mereka yang sedang bertarung. Bocah ini sangat kuat, ucap para murid dari klan Jin dengan takjub. Bocah, apakah kamu ingin mati? Ucap pemimpin pasukan dari klan Yi menatap Kim Yong Jun dengan kesal. Jika tujuan kalian untuk saling membunuh, sebaiknya pergi dari tempat ini, tapi jika tujuan kalian ingin belajar tanda suci, maka silakan melewati tantangan yang ada. Aku peringatkan kalian dengan keras. Jika kalian melanggar, maka aku akan membunuh kalian. Ucapnya dengan tegas. Anak nakal, siapa yang mengajarimu berbicara dan bertindak menjadi hakim di tempat yang kacau ini? Jika tidak ingin mati, pergilah. Ucap pemimpin pasukan dari klan Yi dengan sangat kesal. Kim Yong Jun yang mendapat hardikan itu hanya menggelengkan kepalanya. Benar-benar menganggap remeh kata-kataku. Sen Guo Shijin, tinggalkan tempat ini, ucapnya dengan santai. Baik Tuan Muda, terima kasih. Aku Jin Jiang akan mengingat budi Tuan Muda, ucap pemimpin kelompok, sambil membawa rombongannya bergerak mundur,
membuat para murid klan Yi tertawa terbahak-bahak. Seumur hidupku, baru kali ini aku tahu, sekelompok orang dewasa bersembunyi di bawah ketiak anak kecil. Benar-benar memalukan. Di hadapan para murid klan Yi, Jin Jiang dan rombongannya terus menjauh, tanpa menanggapi ocehan tersebut. "Apakah kalian masih belum pergi?" ucap King Yongjun, membuat para murid klan Yi itu semakin kesal. "Bocah, kamu, pergilah, aku tidak ingin membunuh kalian," ucapnya sambil bergerak pergi. Dari jauh, "Saudara, mereka benar-benar bodoh," ucap murid klan Jin, saat melihat 5 murid klan Yi bergerak mengejar King Yongjun. Benar, mereka bahkan tidak ingat bahwa bocah itu sebelumnya sudah mampu melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan, ucap Jin Jiang dengan serius. Baru saja Jin Jiang selesai berkata-kata, tiba-tiba ledakan keras bergema. Sus, sus. Kelima murid klan Yi itu terlempar hingga menghantam pohon-pohon besar dan melukai mereka dengan parah, membuat beberapa murid lainnya langsung berhamburan pergi. "Bocah, tunggu saat kamu keluar dari gunung ini, aku akan memburu dan mematahkan." Duar, duar, tembakan petir hitam keemasan, menghantam pemuda tersebut dan pemuda lainnya, dan melukai mereka dengan parah. "Apa? Pengendali petir?" ucap Jin Jiang dan rombongannya terkejut, bahkan murid klan Yi juga tidak menyangka hal itu. "Kakakmu," ucapnya terbata, menatap King Yongjun yang bergerak mendekatinya, membuat si Sueze hampir keluar dari tempat persembunyiannya. "Saudara, tenanglah. Lihat apa yang akan Tuan Muda lakukan," ucap si Seng menarik tangannya. "Tapi aku khawatir pemuda itu akan menyerang Tuan Muda dengan pusaka tingkat semi-abadi. Itu bisa membunuhnya," ucap Sen Sueze panik. "Di hadapan mereka, aku diajarkan oleh ayahku untuk mengasihi semua orang dan mengampuni mereka, tetapi tidak pada mereka yang dengan sengaja membuang kesempatan itu, apalagi pada seorang pendendam, yang bahkan berani mengancam." Dengan tatapan tajam, selas, selas, petir berwarna hitam keemasan muncul dari telapak tangannya, melesat menghantam lantian murid klan Yi yang telah terluka tersebut. Perbedaan tingkat kultivasi karena aturan ruang dan waktu di kawasan Gunung Suci Pingxie membuat murid klan Yi tersebut benar-benar tidak berdaya. "Ah, oh, oh, uye!" teriaknya kesakitan, membuat belasan murid klan Yi yang masih berada di tempat itu. "Sekarang kalian pilih, melakukannya sendiri, atau aku yang melakukannya," ucap King Yongjun dengan tatapan tajam, membuat murid itu mulai menangis. "Kalian sudah terlalu tua untuk menangis. Jangan membuat malu diri sendiri. Lakukan sekarang," ucapnya bergerak pergi. Dari jauh, si Seng dan si Sueze hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tuan Muda benar-benar cerdas. Caranya menangani masalah benar-benar di luar dugaanku. Si Sueze takjub. "Benar, kita bahkan tidak perlu membunuh murid klan Yi itu, karena setelah ini, mereka tidak akan selamat," ucap si Seng. Pada saat mereka sedang mengawasi murid klan Yi, tiba-tiba si Seng melihat Jin Jiang dan rombongannya bergerak, mengejar King Yongjun yang menjauh dari tempat itu. "Saudara, awasi murid klan Yi," ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. "Baik," ucap si Sueze dengan santai sambil mengawasi murid klan Yi yang kini mulai menangis keras. Di tempat lain, sus, sus, Jin Jiang dan rombongannya bergerak mengejar King Yongjun yang terus menjauh dari tempat itu. Tuan Muda, teriaknya memanggil, namun tidak ditanggapi oleh King Yongjun, yang semakin mempercepat pergerakannya, sambil melepaskan perisai ilusi. "Apa?" Jin Jiang dan rombongannya terkejut saat King Yongjun yang berjarak 200 meter di depan mereka tiba-tiba menghilang. Sangat cepat," ucap murid tersebut keheranan. "Tuan Muda itu benar-benar tidak ingin bertemu, karena mustahil dia tidak mendengar panggilan kita," ucap murid yang lainnya berbicara. "Benar, namun aku sangat yakin kehadirannya pasti memiliki hubungan dengan Tuan King Ruo," ucap Jin Jiang. "Tapi saudara, bukankah Tuan King Ruo sebelumnya telah pergi?" "Benar, tapi kita tidak tahu apakah dia sudah pergi dari gunung ini atau belum,"
jawab Jin Jiang sambil memeriksa tempat itu. Jangan-jangan tuan muda kecil sebelumnya adalah Tuan King Ruo yang sedang menyamar. Saudara, itu sangat tidak mungkin, tapi jika dia putranya, itu sedikit masuk akal. Di balik perisai ilusi, King Yongjun yang menyimak pembicaraan Jin Jiang dan rombongannya tersenyum santai. Benar dugaanku, ternyata mereka mengenal ayah, ucapnya, lalu bergerak meninggalkan tempat itu untuk memeriksa kawasan lainnya. Dari jauh, sekali lagi tindakan King Yongjun membuat si Seng menggelengkan kepala. Tuan muda benar-benar luar biasa. Selain memiliki darah petir, Tuan muda juga memiliki darah ahli mantra formasi, ucapnya pelan sambil bergerak pelan. Di dalam aula istana terlarang, King Ruo, King Ling, Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia berbincang-bincang santai sambil membicarakan banyak hal, terutama cerita King Ruo saat berada di benua teratai biru. Guru, pada saat kemunculan 7 pecahan cincin giok penguasa benua teratai biru, beberapa klan dewa baru memasuki dunia kecil itu, salah satunya klan Dewa Cahaya, sehingga aku dengan sengaja membunuh mereka, ucap King Ruo sambil mengeluarkan 7 pisau cahaya Seng Guang. Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming menganggukkan kepalanya. Aku memakluminya, karena sangat wajar jika kamu membunuh mereka. Mengenai pisau cahaya Seng Guang, kamu dapat memaksimalkan kekuatan dan serangannya dengan menambahkan beberapa segel tanda suci penghancur, ucap Seng Huo Xuanjia. Terima kasih guru, ucap King Ruo. Ruo tanda suci adalah kekuatan yang sangat mengerikan, semakin kuat dan besar wadah yang digunakan untuk menampung kekuatannya, maka semakin dahsyat serangannya. Jika disegel pada senjata yang tepat, maka kekuatan senjata itu akan berlipat ganda. Tapi jangan sampai salah, karena cahaya pembunuh hanya terdapat pada pedang, pisau tombak dan senjata penyerang lainnya. Seng Huo Chongming menjelaskan, kuncinya adalah pemahaman. Jika kalian berdua dapat memaknai dan memahaminya dengan benar, maka akan menjadi abadi yang sangat sulit dan rumit, mungkin bisa kalian taklukkan, ucap Seng Huo Xuanjia dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Guru benar, selain guru berdua, seseorang dari klan Yin juga telah melakukannya, ucap King Ruo dengan serius. Benarkah? Tanya Seng Huo Xuanjia dengan serius. Benar guru, Yin Bei, putra Patriark Yin Xiao, seorang ahli mantra formasi mampu memaknainya kehadiran Anda yang dia pahami dengan terbatas hingga menjadi abadi, ucap King Ruo, membuat Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming saling berpandangan. Guru, mungkin beberapa waktu ke depan dia akan menemui guru berdua. Selain itu, selama ini dia juga telah menganggap dirinya sebagai murid luar klan Seng Huo, ucap King Ruo menjelaskan sosok Yin Bei dengan detail, membuat Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming begitu bersemangat. Perbincangan santai tersebut terus berlanjut hingga sore, namun King Yongjun masih belum juga kembali, membuat King Ling mulai khawatir. Ruo Ling kalian berdua beristirahatlah. Mengenai Jun kami berdua yang akan mengawasinya, dan kami juga sudah punya rencana untuk melatihnya, ucap Seng Huo Xuanjia. Baiklah guru, terima kasih, ucap King Ruo dan King Ling dengan hormat. Setelah King Ruo dan King Ling pergi, Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming lalu meninggalkan tempat itu. Di lorong istana, kakak, ucap King Ling dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan lembut. Mengenai Jun ucapnya dengan nada khawatir. Tenanglah, ada si Seng dan saudaranya. Selain itu dengan lencana giok hijau, tidak ada hewan buas yang berani mengganggunya. Tapi apakah ini tidak akan merepotkan guru Chongming dan guru Xuanjia? King Ruo terkekeh. Ling ini adalah kesempatan langka agar Jun bisa belajar lebih banyak dari mereka. Benar kakak, tapi aku... King Ruo yang memahami perasaan King Ling menganggukkan kepalanya. Aku juga mengkhawatirkannya dan aku juga merindukannya. Aku tahu dia hanya anak kecil yang bertubuh besar, tapi kita juga harus belajar untuk mempercayainya, dan yang paling penting adalah kita juga harus mulai belajar untuk membiasakan diri jauh darinya. King Ling menganggukkan kepalanya.
Aku khawatir karena tempat ini berbeda dengan dunia kecil Xiong Mao. Benar, tapi aku percaya pada guru, ucap King Ruo dengan tenang, sambil terus berjalan hingga tiba di kamar istana, lalu beristirahat dengan tenang. Menjelang malam, sus, sosok King Yong Jun tiba di depan tangga emas istana. Sosok Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia muncul di hadapannya. Kakek guru, sambil berlutut dengan hormat. Jun dari mana saja kamu? Tanya Seng Huo Xuanjia dengan lembut. Kakek guru, aku tanpa sengaja menemukan danau kolam langit di timur gunung, jadi aku berkultivasi dan menyerap semua kekuatan langit yang ada di dalamnya. Membuat Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia tersenyum kecil. Apakah hanya itu saja? Tanya si Seng Huo Xuanjia. Kakek guru, aku juga menemukan kolam api langit dan beberapa tempat yang bagus untuk berlatih, namun aku ingin menemui ayah dan ibu terlebih dahulu, untuk mohon izin. Aku khawatir mereka mencemaskanku. Jun sebelumnya mereka memang khawatir, namun kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi, ucap Seng Huo Xuanjia dengan lembut, sambil menceritakan dirinya yang telah mendapat izin dari King Ruo dan Xing Ling. Terima kasih, kakek guru. Baik, ikuti kami, ucap Seng Huo Chongming dengan lembut, sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Kakek guru, kita mau kemana? Tanya King Yong Jun dengan serius. Membawamu ke tempat latihan, jawab Seng Huo Xuanjia. Kakek guru, benarkah? Dengan wajah yang begitu bersemangat. Tentu saja, jawab Seng Huo Xuanjia dengan lembut. Tidak jauh dari tangga emas istana terlarang. Akhirnya, ucap si Seng dan si Sueze, sambil menatap King Yong Jun yang pergi bersama kedua sosok abadi penguasa Gunung Pingxie tersebut dengan perasaan lega. Saudara, itu artinya tugas kita sudah selesai. Sebaiknya kita membantu saudara Tan Meng, ucap si Seng sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Baik, di tempat lain. Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming membawa King Yong Jun berhenti di kawasan puncak timur Gunung Pingxie. Kakek guru, tempat ini? Tanya King Yong Jun dengan penasaran. Jun di dalam perut gunung ini ada api langit hitam yang sangat murni. Kami berdua akan mengajarimu teknik kesempurnaan jiwa raga, dan ini sesuai dengan tubuh emas yang kamu miliki, jawab Seng Huo Xuanjia. Baik kakek guru, baik. Bersiaplah, ucap Seng Huo Chongming sambil menembakkan cahaya keemasan pada kening King Yong Jun. Jun teknik ini juga dikenal dengan teknik menempat tubuh dewa, tapi kamu harus mampu bertahan di dalam api langit hitam, ucap Seng Huo Chongming menjelaskan. Baik kakek guru, dengan sikapnya yang bersungguh-sungguh. Baiklah, ucap Seng Huo Chongming sambil membuka segel puncak gunung, lalu membawa King Yong Jun memasuki dasar gunung tersebut. Mereka muncul di dasar gunung, di atas api hitam yang membara. Jun berlatihlah semampumu. Jika kamu merasa tidak kuat, katakan pada kami, ucap Seng Huo Chongming, lalu membawa Seng Huo Xuanjia menjauh dari tempat itu, mengawasi King Yong Jun dengan seksama. Baik kakek guru, dengan sikap serius. Di dalam kamar istana, sambil beristirahat, King Ruo dan King Ling berbincang-bincang santai, membicarakan banyak hal termasuk membahas rencananya di lembah darah kuno. Kakak, dengan adanya informasi mengenai keberadaan mutiara sumber kehidupan, apakah kita akan tetap mengunjungi klan Ziliao? Tentu saja, lagi pula perjalanan menuju lembah darah kuno memang searah, jawab King Ruo yang langsung terhenti saat lencana giok hijau yang ada di dalam cincin penyimpanannya bergetar. Kakak, ada apa? Tanya King Ling dengan serius. Memang searah, jawab King Ruo yang langsung terhenti saat lencana giok hijau yang ada di dalam cincin penyimpanannya bergetar. Kakak, ada apa? Tanya King Ling dengan serius. Pesan dari Guru Xuanjia, mereka sedang melatih Jun mungkin akan memerlukan waktu beberapa hari. Ucap King Ruo menjelaskan. Tapi apakah ini tidak akan, ucap King Ling menjeda kata-katanya dengan ragu. Masih ada 2 bulan lagi, jadi kita masih memiliki banyak waktu, ucap King Ruo menenangkannya,
namun pada saat King Ling hendak berbicara, tiba-tiba gelang giok biru di tangannya menyala. "Kakak, An-er, sekalian aku juga ingin beristirahat di dalam dunia jiwa," ucapnya dengan lembut. "Baik, aku akan beristirahat di sini saja." Aura emas Gunung Suci Pingxie sesuai dengan kekuatan jiwaku, ucap King Ruo, sambil mengecup kening King Ling dengan lembut. "Baik kakak." King Ling masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu beristirahat sejenak, lalu berkultivasi di taman istana dengan tenang. 2 hari kemudian, menjelang siang, King Ruo lalu membawa King Ling, mengawasi Gunung Pingxie, menikmati pemandangan di tempat itu dengan santai. Di tempat lain, di dalam perut gunung bagian timur, Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia yang sedang mengawasi King Yongjun dibuat ternganga. "Saudara Chongming, apakah kita telah melihat kehadiran dewa awal?" ucap Seng Huo Xuanjia dengan takjub. "Benar, ini baru 2 hari, tapi Jun-er bahkan sudah menguasai teknik yang sangat rumit ini." Seng Huo Chongming menanggapi, "Sebelumnya King Ruo juga seperti ini. Ayah dan anak sama-sama begitu mengerikan." Teknik kesempurnaan jiwa raga adalah teknik rahasia para dewa awal yang memerlukan pemahaman yang sangat mendalam. Kita saja perlu bertahun-tahun untuk memahaminya, tapi Jun-er, ucap Seng Huo Xuanjia dengan takjub, sambil menatap tubuh emas King Yongjun yang memancarkan warna biru keemasan, berada di dalam kobaran api langit hitam dengan tenang. Menjelang sore, King Yongjun membuka matanya, menatap kedua sosok abadi yang mengawasinya dengan tersenyum bahagia. "Kakek guru," ucapnya dengan penuh semangat. "Jun-er, selamat, kamu berhasil," ucap Seng Huo Xuanjia dengan gembira. "Baiklah, karena kamu telah berhasil menempa tubuhmu, maka selanjutnya adalah mendinginkannya," ucap Seng Huo Chongming sambil membawanya keluar dari tempat itu, lalu bergerak menuju kolam embun langit yang berada di puncak gunung bagian barat. Selama 5 hari di Gunung Suci Pingxie, King Ruo, King Ling dan King Yongjun menikmati suasana di tempat itu sambil berlatih dan beristirahat dengan tenang. Di dalam aula istana, menjelang siang, "Ruo-er, terima kasih telah mengunjungi kami. Kehadiran kalian benar-benar membuat tempat ini kembali hidup," ucap Seng Huo Chongming dengan tatapan hangat. "Guru, Gunung Suci Pingxie adalah rumah kedua kami, namun aku tidak tahu kapan lagi aku bisa mengunjungi guru berdua, tapi Jun-er mungkin bisa," ucap King Ruo dengan sedih. "Benarkah?" "Benar kakek guru, karena aku akan lebih sering di kawasan gerbang es hitam," ucap King Yongjun yang berjanji akan menemui Xiong Maotian di hutan gelap. "Baiklah, kami tunggu kedatanganmu," ucap Seng Huo Chongming dengan gembira. Setelah membicarakan banyak hal, King Ruo lalu berpamitan. "Ruo-er, jaga dirimu baik-baik. Jika perlu sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi kami berdua," ucapnya sambil berjalan ke halaman istana mengantar King Ruo. "Baik guru," murid mengerti. Sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi minuman buah abadi dalam jumlah yang banyak. "Ruo-er, terima kasih," ucap Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming dengan tatapan hangat. Di halaman istana, setelah memberikan cincin penyimpanan pada kedua gurunya, King Ruo lalu membuat segel tangan, memunculkan bola emas cakram langit Ling. "Kakek, kami pergi," ucap King Yongjun sambil berlutut dengan hormat. "Bangunanlah, teruslah berlatih," ucap Seng Huo Xuanjia dengan hangat. "Baik kakek guru," lalu memasuki bola emas transparan, yang bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Sus, sus. Bola emas transparan itu melesat ke atas langit puncak Gunung Pingxie, dan lenyap dari pandangan Seng Huo Chongming dan Seng Huo Xuanjia. Setelah King Ruo dan rombongannya benar-benar telah pergi, Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming lalu kembali ke dalam istana. "Semoga pedang cahaya cepat pulih, dengan demikian kita dapat bertualang kembali dan mengunjungi mereka," ucap Seng Huo Xuanjia sambil melangkahkan kakinya. "Aku juga berharap demikian," ucap Seng Huo Chongming menanggapi, sambil berbincang-bincang santai. Di tempat lain, sus, sus. Bola emas transparan yang membawa King Ruo, King Ling dan King Yongjun, terus bergerak meninggalkan puncak terlarang Gunung Suci Pingxie dengan cepat.
50 kilometer kemudian, King Ruo mengurangi kecepatannya lalu mengeluarkan Ying Yin dari dalam dunia jiwa. Sus! Elang perak itu muncul di sisi bola emas transparan. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Ying Yin, kita akan melanjutkan perjalanan ke barat, ucap King Ruo, sambil membawa King Ling dan King Yongjun pindah pada punggung hewan gelap tersebut. Baik penguasa, lalu bergerak dengan perlahan di atas punggung Ying Yin. Ayah, ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Apakah aku boleh terus berada di luar dunia jiwa? Tanya King Yongjun. Tentu saja, jawab King Ruo dengan santai. Terima kasih ayah. Lalu kemana tujuan kita sekarang? Dengan penuh semangat, klan dewa kuno Shen Guoshi Ziliao, jawab King Ruo. Apakah itu jauh? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Kurang lebih 1 bulan perjalanan. Berdasarkan peta dan penjelasan kakek guru, kita akan melewati 2 kota besar yaitu kota Changfeng dan kota Changlan, dan beberapa tempat terlarang. Ayah, apakah kita akan singgah di kota tersebut? Tentu saja, jawab King Ruo dengan lembut, menikmati pemandangan di wilayah kuno tersebut sambil berbincang-bincang santai. Sus. Ying Yin bergerak dalam kecepatan puncaknya meninggalkan kawasan gerbang es hitam, menuju perbatasan wilayah utara dengan wilayah barat. 7 hari kemudian, mereka akhirnya meninggalkan kawasan gerbang es hitam, dan mulai memasuki gurun abadi yang merupakan kawasan netral perbatasan utara dengan wilayah barat. Penguasa, kita akan memasuki wilayah utara. Setelah melewati gurun abadi ini, 250 km lagi kita akan memasuki lembah kematian, yang merupakan wilayah perbatasan terlarang wilayah barat, ucap Ying Yin menjelaskan. Baik, ucap King Ruo dengan tenang, sambil meminta Ying Yin bergerak dengan perlahan. Ayah, di depan sepertinya ada yang tidak beres, ucap King Yongjun sambil mengawasi kawasan itu dengan tenang. Sepertinya demikian, ucap King Ruo dengan tenang. Dan benar saja, tiba-tiba tempat yang begitu sepi dan tenang itu bergetar. Sus. Tembakan pisau terbang dan puluhan tombak muncul, bergerak ke berbagai arah dengan dentuman ledakan pertempuran yang sangat mengerikan. Penguasa, ada pertempuran hebat di depan kita, ucap Ying Yin dengan serius, sambil bergerak menjauh. Ayah, ternyata kita sudah berada di dalam area pertempuran, ucap King Yongjun yang tampak tidak takut sedikitpun. Benar, ternyata kita sudah berada di dalam segel kabut langit, ucap King Ruo sambil menjulurkan tangannya keluar dari perisai udara yang dibuat oleh Ying Yin untuk melindungi mereka. Maaf penguasa, hamba benar-benar tidak menyadarinya, ucap Ying Yin dengan rasa bersalah. Ying Yin, ini bukan salahmu, segel kabut langit ini adalah segel ilusi yang sangat kuat dan rumit, jika tidak berhati-hati, kita pasti akan terjebak di dalamnya, apalagi dengan kekuatan darahmu, ucap King Ruo menjelaskan. Segel kabut langit, tanya King Yongjun dengan heran. Benar, ini adalah segel yang dibuat oleh hewan langit, ucap King Ruo. Jadi ayah, pertarungan itu, sambil menatap badai pasir yang terus bergerak menyapu puluhan sosok yang terus melepaskan serangan senjata. Mereka pasti melawan hewan buas penguasa gurun ini, namun ayah juga belum bisa memastikan hewan langit apa yang sedang mereka lawan, jawab King Ruo, sambil meminta Ying Yin menjauh dari tempat itu. Pada saat Ying Yin bergerak menjauh, tiba-tiba King Ruo dan rombongannya melihat 7 ekor naga bersisik emas muncul di balik badai pasir, menyerang dan memangsa puluhan kultivator yang telah terluka. Naga udara, ucap Ying Yin dengan tubuh bergidik. Benar, itu adalah naga udara yang merupakan ras naga ilahi, tapi agak sedikit aneh, ucap King Ruo dengan heran. Maksud ayah? Tanya King Yongjun dengan heran. Mereka tidak menggunakan kekuatan petir sedikit pun, jawab King Ruo sambil mengamati ketujuh sosok hewan buas semi-abadi tingkat 9 tahap dasar hingga tahap menengah tersebut dengan heran. Ayah benar, ucap King Yongjun menyadari keanehan tersebut. Penguasa, sebenarnya bukan karena mereka tidak bisa menggunakan kekuatan petir, tetapi para kultivator tersebut menggunakan teknik terlarang yang menyegel kekuatan petir hewan buas itu, ucap Ying Yin menjelaskan.
Apakah kamu tahu kelompok penyerang itu? Dengan teknik dan serangannya, kemungkinan besar mereka adalah klan Shenronggi, klan penguasa kota Changfeng, jawab Yingyin, membuat King Ruo begitu tertarik. Ayah, ini sangat menarik karena mereka dapat menahan serangan petir. Jika kita berurusan dengan mereka bukankah ini akan menjadi masalah, ucap King Yongjun. Benar, ucap King Ruo. Lalu ayah, apa yang harus kita lakukan? Jun-er, bawa ibu dan Yingyin terus bergerak menuju perbatasan. Ada hal penting yang ingin ayah lakukan, ucap King Ruo. Tapi ayah, ucap King Yongjun dengan serius. Jun-er, tenanglah, ayah akan baik-baik saja, ucap King Ruo dengan tenang. Jun-er, ayah bahkan mampu mengalahkan yang abadi tingkat 3, ucap King Ling menenangkannya. Baik ayah, berhati-hatilah, kami akan menunggu ayah di wilayah perbatasan hutan kematian, ucap King Yongjun sambil meminta Yingyin menjauh dari tempat itu. Setelah Yingyin pergi, King Ruo mengeluarkan Hu Yanlan, Mao Bing, Mai Gui dan Mao Tang dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucap mereka terkejut saat melihat pertempuran hebat yang sedang berlangsung tidak jauh dari tempat mereka berada. Bergerak ke barat, lindungi Yingyin yang sedang membawa Jun-er, ucap King Ruo sambil memasuki pertempuran, membuat Hu Yanlan tergagap yang mengira mereka akan ikut bertempur. Saudara, ayo bergerak, ucap Mai Gui mengejutkannya sampai meninggalkan tempat itu, menyusul Yingyin yang telah mendahului mereka. Baik, ucapnya sambil bergerak. Sus. King Ruo bergerak sambil menggunakan topeng emas, memasuki badai pasir yang menjadi medan pertempuran ketujuh naga udara dengan puluhan murid dari klan Shenronggi. Roar, ngaum, awo. Raungan naga terus bergema, melepaskan serangan cakar naga dan tembakan bola angin, menyerang puluhan murid klan Shenronggi yang berusaha menaklukkan mereka. Sus. King Ruo memasuki medan pertempuran sambil melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi, mengejutkan kedua kelompok yang sedang bertarung tersebut. Duar. Serangan tapak naga itu menghantam murid klan Shenronggi dan melukai mereka dengan parah, yang langsung dimanfaatkan oleh para naga untuk mengurangi jumlah pasukan tersebut. Sangat kuat, ucap para murid klan Shenronggi bergerak mundur dan menjaga jarak. Namun para naga yang mendapat bantuan tersebut semakin beringas. Duar, ledakan bergema dengan dahsyat terus mengguncang kawasan itu dengan hebat. Kemunculan King Ruo langsung membalikkan keadaan, membuat para naga udara yang sebelumnya hampir ditaklukkan kini kembali mendominasi pertempuran. Keparat, dari mana orang ini datang? Ucap para murid klan Shenronggi yang kini mulai tertindas, bergerak menghindari serangan. Tetua, bagaimanapun caranya kita harus menaklukkan para naga ini. Aku tidak ingin kembali dengan tangan hampa. Sambil meningkatkan serangannya dan melepaskan segel terlarang pengikat petir, membuat serangan para naga tersebut tidak begitu efektif. Baiklah, ucap sosok paruh baya yang memimpin puluhan murid lainnya membuat serangan formasi, mencoba mengurung para naga tersebut namun terus gagal. Sambil bertempur, King Ruo juga mempelajari teknik serangan dari para murid klan Shenronggi dengan seksama, namun terus gagal. Gunakan serangan raungan naga, ucap King Ruo sambil menghalau serangan para murid klan Shenronggi yang kini semakin berani. Tapi Tuan, hanya ras suci yang mempelajarinya, sedangkan kami hanya mempelajari teknik yang tidak lengkap, jawab seekor naga dengan serius, membuat King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Jika demikian, lepaskan serangan petir kalian, ucap King Ruo sambil melepaskan serangan raungan naga. Sus. Pusaran angin sebesar buah anggur muncul dari mulutnya, menjadi pusaran angin besar yang menyerang kekuatan jiwa. Beberapa murid klan Shenronggi berada di tingkat 8 hingga tingkat 9 tahap dasar terlempar, yang langsung disambut tembakan bola angin yang dilepaskan para naga. Duar, beberapa di antara kultivator itu langsung ditewaskan. Mundur, teriak seorang pemuda yang memimpin pasukan tersebut menjauh dari medan serangan para naga. Apakah bajingan itu Pangeran Naga? Serangan bola anginnya seperti tebasan pedang yang membelah jiwa, ucap pemuda tersebut menggerutu. Pangeran,
Itu adalah serangan raungan naga. Dapat dipastikan bahwa sosok bertopeng emas itu adalah petinggi dari ras naga, ucap seorang tetua sambil melepaskan segel untuk menjauh dari tempat itu, membuat para naga begitu gembira. Biarkan saja, ucap King Ruo menghentikan para naga yang hendak mengejar murid klan Shenrongi tersebut. Tapi Tuan, dengan kondisi kalian seperti ini, itu sama saja memaksakan diri. Selain itu, mereka memiliki ahli mantra formasi dan puluhan murid lainnya yang merupakan pasukan cadangan, ucap King Ruo menjelaskan sambil membawa para naga tersebut menjauh. Baik Tuan, sambil bergerak mengikuti King Ruo memasuki kawasan dalam gurun abadi. Sus, sosoknya terus bergerak sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi. Gagal lagi, ucap pemuda yang memimpin pasukan klan Shenrongi itu dengan kesal. Pangeran tenanglah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah memulihkan diri, sambil mempersiapkan rencana selanjutnya. Seorang tetua menenangkannya. Tetua Fei, kita telah gagal. Lalu apalagi yang harus kita rencanakan? Tanda suci telah beberapa kali muncul. Aku tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Sebaiknya kita kembali, ucapnya dengan tegas. Tapi pangeran, ucap Ronggi Fei. Tetua, melanjutkan serangan hanya akan membunuh banyak murid. Serangan jiwa sosok bertopeng emas itu terlalu menakutkan, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Baik pangeran, sambil bergerak mengikuti sosok muda tersebut. Di tempat lain, ketujuh naga dengan sisik biru keemasan tersebut bergerak, menjauh dari pusat pertempuran, memasuki kawasan dalam gurun abadi yang semakin panas. King Ruo yang terus bergerak memperlambat gerakannya lalu berhenti di depan para naga. Tuan, ucap pemimpin naga dengan heran. Kalian sudah aman, ucap King Ruo dengan tenang, dan hendak bergerak meninggalkan tempat itu. Tapi Tuan, siapa Anda? Lalu bagaimana bisa mempelajari teknik serangan ras naga suci? Aku King Ruo. Bagaimana aku yang bisa mempelajari teknik yang kalian maksud? Itu rahasia, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah maksud Tuan, Shen Guoshi King? Tanya naga lainnya. King Ruo menganggukkan kepalanya, membuat ketujuh naga udara itu tampak terkejut. Jika demikian mengapa Tuan menolong kami? Aku telah mempelajari teknik rahasia ras naga, sebagai ucapan terima kasih, dan bagian dari kewajibanku adalah membantu ras naga yang kesulitan. Namun aku juga membunuh ras naga yang melakukan penindasan. Selain itu, tujuanku dalam pertempuran sebelumnya adalah untuk mempelajari teknik serangan klan Shenrongi yang mampu menahan dan menyegel serangan petir kalian, jawab King Ruo menjelaskan alasannya dengan ramah. Terima kasih Tuan, aku Aowang dan keenam saudaraku dari ras naga udara, akan mengingat budi Tuan. Sambil memberikan gulungan yang berisi teknik rahasia dari ras naga. Tuan Aowang, ini? Tanya King Ruo dengan heran. Tuan King Ruo, kami yakin bahwa sebelumnya Tuan memasuki area pertempuran kami tanpa sengaja. Itu karena teknik ilusi kabut langit yang kami letakkan untuk melindungi kawasan ini. Dan gulungan itu berisi teknik tersebut, jawab Aowang membuat King Ruo terkejut senang. Tapi Tuan, teknik ini adalah rahasia klan naga, ucap King Ruo menjeda kata-katanya. Tuan, Anda telah mempelajari beberapa teknik suci dari ras naga, akan sangat aneh jika Tuan tidak mempelajari teknik kabut langit. King Ruo menganggukkan kepalanya. Terima kasih Tuan. Sebelumnya aku memang terjebak oleh ilusi kabut langit, karena pemahamanku masih rendah. Jika demikian apa yang membuat ras naga udara melindungi tempat ini? Tanya King Ruo dengan penasaran. Tuan, di bagian terdalam gurun abadi ini, ada pasir emas kecil untuk memurnikan diri, dan ini sangat penting untuk ras naga udara, jawab Aowang dengan jujur. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, kalian adalah pelindung kawasan ini. Benar Tuan, jawab Aowang. Lalu apakah hanya kalian saja? Tidak Tuan. Di bagian dalam kawasan gurun abadi ada beberapa kelompok yang berjaga, namun mereka juga dalam keadaan terluka, karena sebelumnya kami telah diserang beberapa kali oleh mereka yang menyerang kami sebelumnya, jawab Aowang menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya,
lalu memberikan cincin penyimpanan yang berisi pil penyembuhan, dan beberapa herbal yang cocok untuk ras naga. "Tuan Aowang, mohon diterima," ucap King Ruo dengan ramah, sambil berpamitan dari tempat itu. "Tuan, terima kasih, semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali," ucap Aowang menatap kepergian King Ruo dengan hormat. "Benar-benar sosok yang baik," ucap naga lainnya dengan hormat. "Benar, jika Tuan King Ruo tidak datang, mungkin kita tidak akan selamat, bahkan keberadaan pasir emas akan diketahui oleh kelompok penjarah tersebut," ucap naga lainnya, sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, sus, King Ruo bergerak menuju perbatasan gurun abadi dan lembah kematian dengan perasaan gembira, yang tidak menyangka jika Aowang akan memberikan teknik tertinggi ilusi dari ras hewan buas. Teknik ilusi ini bahkan lebih kuat dari teknik ilusi klan rubah langit, Huli Bai dan Huli Hei, ucapnya dengan gembira, sambil terus bergerak dengan waspada. Di tempat lain, di bukit kecil, 500 meter dari perbatasan hutan kematian, King Yongjun, King Ling dan rombongannya yang sedang bersembunyi di dalam perisai ilusi, tiba-tiba melihat Ronggi Fei dan rombongannya meninggalkan kawasan dalam gurun abadi. "Ibu, bukankah itu mereka?" ucap King Yongjun dengan wajah serius, menatap King Ling yang juga berusaha untuk tetap tenang. "Tenanglah, ayahmu bukanlah orang yang mudah dikalahkan." "Lalu di mana ayah?" "Tenanglah, lihatlah pergerakan mereka, jika mereka memenangkan pertempuran, lalu untuk apa mereka pergi dengan tergesa-gesa?" ucap King Ling menenangkannya. Tidak lama kemudian, King Ling dan rombongannya kembali melihat satu pasukan bergerak dengan tenang. "Sepertinya itu adalah pasukan pengawal," ucap Ying Yin, namun tiba-tiba pasukan tersebut berhenti, mengarahkan pandangannya pada tempat persembunyian King Ling dan rombongannya. "Saudara," ucap Huyan Lan sambil meminta rombongannya bersiap, menatap murid klan Shen Ronggi yang bergerak mendekati tempat persembunyian mereka. Sus, 15 murid klan Shen Ronggi tiba di atas bukit kecil yang menjadi tempat bersembunyi King Ling dan rombongannya. "Hais, mengapa harus menunggu di tempat ini? Bukankah mereka tidak akan mengejar?" ucap seorang murid menggerutu. "Saudara, berjaga di tempat ini adalah perintah Pangeran Wancong. Jika dia mendengar kamu berbicara seperti itu, kamu bukan hanya kehilangan jabatan sebagai komandan pasukan, tetapi kamu juga akan kehilangan matamu, ingat itu." Seorang murid mengingatkan. "Benar, tapi untuk apa? Jika sosok itu dan para naga tersebut ingin mengejar, bukankah kita sudah merasakan kehadirannya? Kita telah kehilangan banyak prajurit, tetapi menangkap satu ekor naga udara pun kita tidak mampu." "Saudara, kamu marah pada siapa? Kita semua di sini juga begitu kecewa. Jika saja sosok bertopeng emas itu tidak datang, mungkin kita sudah bisa menangkap salah satu dari mereka," ucap murid lainnya dengan wajah kesal. "Justru sosok bertopeng emas itulah yang pangeran khawatirkan, karena naga itu sudah pasti tidak akan mengejar kita," jawabnya dengan wajah kesal. "Ini benar-benar memalukan. Hanya dengan satu orang kita dibuat kalang kabut seperti ini," ucap prajurit tersebut sambil terus mengoceh. Di balik perisai ilusi yang berjarak 20 meter dari prajurit klan Shen Ronggi, King Yongjun yang menyimak percakapan mereka begitu terkejut. "Ibu, apakah yang mereka bicarakan itu ayah?" tanya King Yongjun dengan penasaran. "Sepertinya demikian," jawab King Ling, sambil mendengarkan percakapan prajurit tersebut dengan seksama. Tidak lama kemudian, tiba-tiba King Yongjun melihat prajurit itu mengambil sikap siaga. "Ibu, mereka," dengan wajah serius. "Sepertinya ada yang datang," ucap King Ling menanggapi dengan tenang. Kilatan cahaya bergerak mendekati tempat itu. "Itu dia," ucap prajurit tersebut bergegas pergi, menghindari kehadiran King Ruo yang masih menggunakan topeng emas itu dengan kalang kabut. "Sialan, ternyata dia tidak ingin melepaskan kita," ucap para murid tersebut mengumpat kesal, bergerak dengan seluruh kekuatan mereka. King Ruo tiba di atas bukit kecil itu, sambil membuka topengnya, menatap kepergian ke-15 prajurit dari klan Shen Ronggi itu sambil tersenyum kecil.
Ayah, ucap King Yongjun, muncul dari balik perisai ilusi, menghampiri King Ruo dengan gembira. Jun-er, apakah kalian baik-baik saja? Tanya King Ruo dengan lembut, sambil menatap kemunculan King Ling dan yang lainnya. Ayah, kami baik-baik saja, jawab King Yongjun dengan tenang. Syukurlah. Sambil mengusap kepala King Yongjun dengan lembut. Kakak, bagaimana? Tanya King Ling. Kita bisa melanjutkan perjalanan, jawab King Ruo dengan lembut, sambil meminta Hu Yanlan, Mao Bing, Mai Gui dan Mao Tang kembali ke dalam dunia jiwa. King Ruo lalu membawa King Ling dan King Yongjun naik ke atas punggung Ying Yin yang telah bersiap. Setelah memastikan King Ruo, King Ling dan King Yongjun berada di atas punggungnya, Ying Yin lalu meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Sus. Sosoknya bergerak menghindari jalan utama yang dilewati murid klan Senronggi. Ying Yin, kita lewat jalan biasa saja, ucap King Ruo mengingatkannya. Tapi penguasa, apakah itu tidak berbahaya? Tanya Ying Yin dengan serius. Ying Yin, jika melewati jalan lain justru kita akan bertemu dengan murid klan Senronggi, jawab King Ruo dengan tenang. Penguasa benar, karena mereka pasti sedang menghindari keberadaan kita. Sambil bergerak dengan tenang di atas punggung Ying Yin. Ayah, sebelumnya kami telah mendengar perbincangan murid klan Senronggi, ucap King Yongjun dengan penuh semangat. Benarkah? Lalu apa yang mereka bicarakan? Tanya King Ruo dengan lembut. Ayah, mereka membicarakan sosok bertopeng emas yang mengganggu pekerjaan mereka, jawab King Yongjun menceritakan apa yang telah didengarnya dengan detail. Jadi pemimpin kelompok sebelumnya adalah Pangeran Ronggi Wancong, ucap King Ruo. Benar kakak, tujuan mereka adalah menangkap para naga udara untuk mendapatkan teknik ilusi kabut langit. King Ling menjelaskan, membuat King Ruo tersenyum santai. Sus, gulungan teknik yang tersegel muncul di hadapan King Ruo. Ayah, apa ini? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Ini adalah teknik ilusi kabut langit, diberikan oleh Ao Wang, pemimpin naga udara yang ayah tolong sebelumnya, jawab King Ruo menjelaskan, membuat King Yongjun dan King Ling saling berpandangan. Ayah, apakah aku boleh mempelajarinya? Tentu saja, kita akan mempelajarinya di kota Changfeng. Jawab King Ruo membuat King Yongjun begitu gembira, sambil menikmati pemandangan di kawasan itu dengan berbincang-bincang santai. Sus. Ying Yin terus bergerak dengan tenang, hingga gelap pun tiba. Ying Yin, ada apa? Tanya King Ruo saat elang perak tersebut mengurangi kecepatannya. Penguasa, kita akan memasuki hutan kematian, namun kita tidak bisa melewati langit hutan ini, jawabnya dengan tenang, sambil bergerak mendekati wilayah perbatasan hutan tersebut dengan perlahan. Benar, ada larangan mematikan. Mungkin hanya mereka yang berada di tahap abadi yang dapat terbang bebas melewatinya, ucap King Ruo sambil memeriksa langit hutan raksasa tersebut dengan seksama, lalu meminta Ying Yin berhenti pada tanah lapang yang ada di depan mereka. Jun-er, ayah ingin kamu dan Ying Yin beristirahat di dalam dunia jiwa, ucap King Ruo. Baik ayah, tapi setelah melewati hutan ini, ucapnya menjeda kata-katanya. Sambil memasuki hutan kematian, penguasa, hutan ini penuh dengan aura kematian, ucap Tao Tao sambil terus bergerak. Tentu saja, namanya juga hutan kematian, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi ini aneh, karena aura pelahap jiwa juga muncul, ucap Tao Tao dengan serius. Pelahap jiwa, tanya King Ruo dengan serius. Benar penguasa, aku yakin dengan jejak auranya, jawab Tao Tao. Itu artinya di tempat ini bukan hanya ada hewan buas, tetapi juga ada iblis gelap, ucap King Ruo dengan serius. Benar penguasa, lalu apa rencana kita? Tanya Tao Tao dengan tenang. King Ruo terdiam sesaat lalu menatap King Ling dengan penuh hati. Ling, tempat ini terlalu berbahaya, ucapnya dengan lembut. Baik kakak, aku mengerti, berhati-hatilah, ucapnya dengan lembut. Baik, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Setelah King Ling kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meminta Tao Tao bergerak mencari keberadaan iblis gelap itu. Di dalam hutan kematian,
Di sebuah gua kecil, Swus, 15 prajurit yang sebelumnya kabur dari King Ruo, tiba di tempat itu. "Saudara, bagaimana?" tanya seorang prajurit yang berjaga di depan mulut gua. "Saudara, bersiaplah." Sosok bertopeng emas itu datang lagi. Sambil bergegas memasuki gua. "Baik saudara." Di dalam gua, Ronggi Wancong dan Rongki Fei yang sedang beristirahat di dalam gua kecil, masih tampak begitu gelisah. Ini benar-benar memalukan. Jika klan lainnya mengetahui bahwa kita telah diburu oleh satu orang, kemana aku akan meletakkan wajah ini? Ucap Rongki Fei dengan kesal. Tapi tetua, sosok bertopeng emas itu memang sangat kuat. Jika kita memaksakan diri untuk menghadapinya, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Ronggi Wancong menanggapi, membuat Rongki Fei terdiam. "Pangeran, aku curiga sosok itu berasal dari klan kuno," ucap seorang prajurit dengan serius. Ronggi Wancong menganggukkan kepalanya. "Aku rasa demikian," ucapnya berusaha untuk tetap tenang. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba komandan pasukan memasuki ruangan. "Komandan, ada apa?" tanya Ronggi Fei dengan serius. "Tetua, sosok itu datang lagi." "Lalu apakah dia menyusul hingga ke tempat ini?" tanya Ronggi Wancong dengan serius. "Mengenai hal itu, kami masih belum merasakan kehadirannya, Pangeran." "Lalu bagaimana kalian tahu jika dia masih mengejar kita?" "Kami kabur Pangeran," sambil memberikan laporan dengan detail. "Pangeran, jika demikian, apa rencana kita selanjutnya?" tanya Rongki Fei dengan serius. "Beristirahat di tempat ini, kita akan melanjutkan perjalanan besok pagi," jawab Ronggi Wancong dengan tenang. "Tapi Pangeran, tempat ini sangat berbahaya. Lalu tetua pilih yang mana? Menghadapi hewan buas hutan kematian ini atau melawan sosok bertopeng emas yang sedang mengejar kita itu?" Kata-kata Ronggi Wancong membuat semua orang di tempat itu terdiam. "Lindungi dan segel kawasan ini. Aku ingin beristirahat," ucapnya dengan kesal. "Baik Pangeran." Di tempat lain, Holtau yang terus bergerak mencari jejak iblis gelap tersebut tiba-tiba memperlambat gerakannya. "Tau, ada apa?" tanya King Ruo sambil memeriksa tempat itu dengan tenang. "Penguasa, di depan mulut gua kecil itu aku merasakan beberapa aura yang sedang berjaga." Sambil meminta King Ruo memeriksa gua yang berada 200 meter di hadapan mereka. "Benar, ini pasti murid klan Senronggi," ucap King Ruo. "Bisa saja itu adalah mereka, tapi jejak pelahap jiwa itu bergerak memasuki gua kecil itu," ucap Tauto menjelaskan, membuat King Ruo sedikit terkejut. "Tauto, apakah kamu yakin?" "Aku sendiri bahkan tidak merasakan jejak auranya." "Apakah penguasa merasa jejak lain selain jejak aura kehidupan yang ada di dalam gua itu?" "Benar, namun ini hanyalah jejak hewan buas tingkat rendah, mungkin rakun hutan, kelinci, rubah atau hewan kecil lainnya." "Penguasa, itu adalah mereka yang menyamar sebagai hewan buas tingkat rendah," jawab Tauto dengan serius. "Jadi mereka menyamar." "Benar, selain untuk menutup jejak auranya, ini juga merupakan cara agar dapat mengelabuhi musuhnya." King Ruo menganggukkan kepala. "Benar, jika mereka menyamar sebagai hewan buas tingkat rendah, lalu siapa yang akan peduli dengan keberadaannya? Kalian periksa tempat ini dan temukan jejak aura lainnya. Aku akan mencoba menangkap iblis tersebut dengan menggunakan kekuatan murid klan Senronggi." "Baik penguasa," ucap Tau-Tau dan rombongannya, bergerak memeriksa tempat itu. Setelah Tau-Tau dan rombongannya pergi, King Ruo lalu menyegel kawasan itu. Swus, jaring emas muncul dan mulai menutupi kawasan itu dengan perlahan, lalu menghilang dari pandangan. Setelah memastikan kawasan itu telah tersegel, King Ruo bergerak mundur, mencari tempat untuk mengganti pakaiannya. Swus, sosoknya terus bergerak menjauh, hingga menemukan ceruk kecil yang tidak jauh dari gua kecil tersebut. Setelah menyegel tempat itu, King Ruo lalu mengganti pakaiannya, agar tidak menimbulkan kecurigaan murid klan Senronggi. Setelah mengganti pakaiannya,
King Ruo lalu bergerak kembali menuju gua kecil yang ditempati oleh murid klan Shen Ronggi tersebut. Sosoknya bergerak mendekati halaman mulut gua itu dengan tenang. Di dalam gua, Pangeran, ada seseorang sedang mendekati tempat ini. Seorang murid melaporkan dengan panik. Seseorang, apakah dia pemuda bertopeng emas itu? Tanya Ronggi Fei sambil berdiri dari tempatnya. Tidak tetua, dia adalah pemuda berwajah tampan dan terlihat sangat muda. Selain itu dia juga menggunakan jubah merah, berbeda dengan sosok bertopeng emas yang menggunakan jubah abu-abu sebelumnya, jawab prajurit itu. Jika demikian, bersiap. Kita tidak tahu apakah dia pemuda bertopeng emas itu atau bukan, tetapi dapat mengetahui tempat yang telah tersegel ini. Itu adalah hal yang patut kita waspadai, ucap Ronggi Wancong dengan serius. Baik Pangeran, ucap semua orang. Namun belum sempat mereka keluar dari, tiba-tiba ledakan keras terdengar dari mulut gua, membuat Ronggu Fei dan rombongannya langsung bergegas. Sus. Ronggi Fei dan rombongannya tiba di mulut gua, melihat King Ruo yang sedang bertarung melawan 5 prajurit lainnya. Duar. Serangan kelima prajurit itu terus beradu dengan serangan tapak yang King Ruo lepaskan. Tuan-tuan, kalian salah paham, aku tidak ingin berurusan dengan kalian, ucap King Ruo sambil terus bergerak menghindari serangan kelima prajurit tersebut. Banyak alasan. Jika kamu tidak ingin berurusan dengan kami, lalu bagaimana kamu bisa mengetahui tempat ini? Tuan-tuan, beri aku kesempatan untuk menjelaskan tujuanku ke tempat ini, ucap King Ruo dengan serius sambil bergerak menghindari serangan kelima prajurit yang semakin berani. Dari jauh, Ronggi Wancong dan rombongannya terus mengamati pertempuran tersebut dengan tenang. Tidak ada niat membunuh. Itu artinya pemuda itu benar-benar tidak ingin membuat masalah. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ronggi Fei sambil mengamati pertempuran tersebut dengan seksama. Hentikan pertempuran itu dan biarkan dia menjelaskan tujuannya, ucap Ronggi Wancong dengan tenang. Baik Pangeran, jawabnya sambil bergerak meninggalkan tempatnya. Sus. Perisai transparan muncul menghalau serangan kelima murid klan. Hentikan pertempuran, ucapnya dengan serius, membuat kelima prajurit itu bergerak mundur, bergabung bersama Ronggi Wancong dan rombongannya. Tuan muda, siapa Anda? Tanya Ronggi Fei dengan penuh selidik. Tetua, aku Huaruo, jika aku boleh tahu, dengan siapa aku berbicara? Jawab King Ruo dengan hormat sambil menunjukkan lencana emas klan Shen Guoshi Hua, membuat Ronggi Fei sedikit terkejut. Tuan muda Huaruo, aku Ronggi Fei, tetua ke-13 dari petinggi istana Changfeng, jawabnya dengan hormat, sambil membawa King Ruo menemui Ronggi Wancong dan rombongannya. Sus. King Ruo dan Ronggi Fei tiba di hadapan Ronggi Wancong dan rombongannya. Tuan muda, dia adalah putra kelima Kaisar Ronggi Changhong, Pangeran Ronggi Wancong, ucap Ronggi Fei dengan hormat, memperkenalkan sosok muda yang mencoba menunjukkan dominasinya tersebut. Pangeran Ronggi Wancong, aku Huaruo, maaf telah mengganggu istirahat pangeran di tempat ini, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan muda Huaruo, silakan penjelasannya, dengan sikap yang mendominasi. King Ruo menganggukkan kepalanya. Pangeran, apakah kalian merasakan jejak aura aneh di tempat ini? Jejak aura aneh? Tanya Ronggi Fei dengan serius. Benar, jawab King Ruo membuat mereka saling berpandangan. Tuan Huaruo, jangan bercanda. Kami sudah lama di tempat ini, tapi kami tidak menemukan hal aneh, ucap Ronggi Fei dengan tatapan tajam. King Ruo terdiam sesaat, membuat tempat itu menjadi hening. Apakah tetua sudah yakin jika tempat ini benar-benar aman? Tentu saja. Kami bahkan sudah beristirahat di tempat ini cukup lama, jawab Ronggi Fei dengan tatapan tidak suka. Pangeran, tetua, aku sedang memburu kekuatan gelap, dan aku telah menemukan jejak aura iblis pelahap jiwa di tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang, membuat Ronggi Wancong dan rombongannya tampak begitu terkejut. Tuan muda, jangan bercanda. Tetua, apakah aku ini terlihat sedang bercanda? Dengan tatapan serius,
membuat Ronggi Wancong dan rombongannya menjadi tidak suka, karena merasa mereka tidak mampu merasakan aura jahat di tempat ini. King Ruo menghembus nafas panjang, sambil menggelengkan kepalanya. Jika kalian tidak percaya maka aku akan membuktikannya. Pangeran, tetua, mohon menjauh dari mulut gua. Kamu, ucap Ronggi Wancong dengan kesal. Pangeran, turuti saja, jika dia tidak bisa membuktikan ucapannya, baru kita bertindak. Ronggi Fei mengingatkan, sambil menjauh dari mulut gua. Prajurit bersiap, ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan api teratai biru, yang langsung memenuhi lorong gua. 5 menit berlalu, namun masih belum ada tanda-tanda aneh, membuat Ronggi Wancong mulai kesal. Tidak lama kemudian, tiba-tiba lorong gua itu bergetar. Sus, aura yang begitu gelap keluar dari dalam gua, mengejutkan Ronggi Wancong dan rombongannya. Benar, ini adalah aura iblis, ucap Ronggi Fei dengan serius, membuat Ronggi Wancong tampak begitu malu. Pangeran, tetua, bersiaplah. Iblis ini menyamar menjadi hewan buas tingkat rendah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pedang perak yang telah ditandai dengan segel tanda suci. Baik, ucap mereka dengan serius. Tidak lama kemudian, 5 rakun berekor merah keluar dari dalam gua. Itu mereka, ucap Ronggi Fei. Bunuh, ucap King Ruo sambil bergerak, menebas pedang peraknya. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat tebasan pedang perak King Ruo mengenai salah satu rakun tersebut, yang langsung mengubah sosoknya menjadi raksasa hitam bertanduk merah. Hati-hati, serangan racun dan darahnya dapat melahap jiwa, ucap King Ruo sambil melepaskan pukulan tapak, menjaga jarak dari sosok iblis yang bergerak dengan sangat lincah tersebut. Sus, sus. 6 bilah pedang perak terbang lainnya muncul, melesat menyerang sosok raksasa dari berbagai arah. Iblis rakun ekor merah ini benar-benar sulit ditangani, ucap Ronggi Fei saat sambil melepaskan serangan tapak emas pada sosok raksasa yang kini semakin beringas. Slas, slas. Kilatan pedang bergerak, mencoba menyerang titik vital iblis tersebut, namun dapat dihalaunya dengan mudah. Tempat yang hening dan tenang itu kini menjadi medan pertempuran yang sangat mengerikan, dengan suara ledakan pertempuran yang terus bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Slas, salah satu pedang perak terbang King Ruo mengenai sosok raksasa tersebut dan meledakannya. Kekuatan cahaya, ucap iblis lainnya terkejut, saat melihat salah satu dari mereka dapat ditewaskan oleh King Ruo. Sus, King Ruo melesat, sambil melepaskan tebasan pada pecahan jiwa iblis tersebut dan menyegelnya. Serang ekor dan tanduknya, ucap King Ruo yang telah mengetahui kelemahan iblis tersebut, sambil meningkatkan serangannya. Baik, ucap Ronggi Fei dan rombongannya dengan penuh semangat. Dalam waktu singkat, duar, duar. Tebasan pedang King Ruo kembali berhasil membunuh iblis pelahap jiwa tersebut, membuat ketiga iblis lainnya semakin ganas. Setelah mengetahui kelemahan iblis tersebut, dalam waktu singkat, Ronggi Wancong dan rombongannya akhirnya berhasil membunuh 3 iblis lainnya. Sus, sus. Ronggi Wancong dan rombongannya bergerak turun menghampiri King Ruo yang telah lebih dulu menjauh dari tempat itu. Tuan Muda Huaruo, ucap Ronggi Fei dengan hormat, yang kini mulai mengubah pandangannya. Tetua, pangeran, aku rasa tempat ini sudah aman, ucap King Ruo dengan tenang. Sepertinya demikian. Terima kasih Tuan Muda, ucap Ronggi Fei dengan hormat. Tuan Huaruo, bagaimana jika kita beristirahat di tempat ini, ucap Ronggi Wancong dengan ramah. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tetua, pangeran, bukan aku menolak niat baik kalian, tetapi putra dan istriku sedang menunggu, jawab King Ruo dengan hormat. Maksud Tuan Huaruo? Tanya Ronggi Fei dengan serius. Tetua, sebenarnya aku sedang membawa keluarga kecilku menuju klan Ziliao, namun pada saat melewati tempat ini, aku merasakan ada jejak aura iblis pelahap jiwa. Sebagai klan Hua, menghancurkan kekuatan gelap adalah kewajiban kami, jawab King Ruo menjelaskan, membuat Ronggi Wancong ternganga. Apakah Tuan membiarkan mereka pergi berdua? Tanya Ronggi Fei dengan serius.
King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku meminta mereka untuk menunggu di perbatasan, karena kami akan beristirahat di kota Ye. Tuan Huaruo, hutan ini sangat berbahaya, maaf telah mengganggu perjalanan Tuan sebelumnya, ucap Ronggi Fei dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tetua, ini adalah kewajibanku, jadi tidak perlu sungkan untuk hal itu. Tuan Huaruo, karena Tuan akan pergi ke klan Shen Guoshi Ziliao, bukankah itu satu arah dengan kota Changfeng? Mohon Tuan menunggu kami di kota Ye, supaya kita bisa berangkat bersama-sama, ucap Ronggi Wancong dengan ramah. Baik Pangeran, terima kasih, jika demikian aku pergi dulu, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangan dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak, menjauh dari tempat itu, lalu menghilang dari pandangan Ronggi Wancong dan rombongannya. Jika tidak ada Tuan Huaruo, mungkin kita sudah mati tertipu oleh iblis pelahap jiwa tersebut, ucap Ronggi Wancong menghembuskan nafas panjang. Benar, aku bahkan tidak mengira jika rakun-rakun itu adalah iblis pelahap jiwa yang sedang menyamar. Ucap Ronggi Fei dengan serius. Benar, bahkan kekuatannya sudah berada di tingkat 9 tahap puncak. Aku tidak menyangka jika masih ada orang seperti Tuan Huaruo, ucap Ronggi Wancong dengan kagum. Benar, dia bahkan berani mengambil risiko ini untuk kita, dengan membiarkan istrinya dan putranya memasuki hutan tanpa pengawasannya, ucap Ronggi Fei. Benar-benar luar biasa, ucap Ronggi Wancong sambil membawa rombongannya memasuki gua untuk beristirahat di tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menemui Tao Tao dan rombongan yang telah menunggu. Tidak lama kemudian, sosoknya tiba di hadapan kelima guai tersebut dengan perlahan. Penguasa, ucap Tao Tao dengan hormat. Tao Tao, bagaimana di tempat lain? Tanya King Ruo dengan santai. Aman penguasa, jejak iblis itu hanya ada di tempat itu, selebihnya hanya jejak hewan buas, jawab Tao Tao melaporkan pekerjaannya dan rombongan dengan detail. Baik, ucapnya lalu meminta keempat guai lainnya kembali ke dalam dunia jiwa, lalu melanjutkan perjalanan. Penguasa, bagaimana dengan iblis pelahap jiwa sebelumnya? Tanya Tao Tao sambil terus bergerak. Mereka adalah iblis rakun ekor merah, yang sudah berusia puluhan ribu tahun, jawab King Ruo. Dapat bertahan cukup lama di tempat ini, itu benar-benar luar biasa, ucap Tao Tao. Tentu saja mereka dapat bertahan, karena teknik penyamarannya yang benar-benar tidak dapat dikenali. Selain itu, siapa yang mengira hewan tingkat rendah itu adalah hewan yang sangat berbahaya, apalagi mereka hidup dan tinggal di kawasan luar wilayah terlarang hutan ini, benar-benar cerdas, ucap King Ruo. Lalu penguasa, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya Tao Tao dengan serius. Terus bergerak maju ke perbatasan kuno, aku ingin beristirahat di kota Ye, jawab King Ruo. Baik penguasa, lalu meningkatkan kecepatannya. Sosoknya terus bergerak dengan tenang sambil menghindari tempat berbahaya yang ada di hutan tersebut. Menjelang pagi, King Ruo akhirnya tiba di wilayah perbatasan hutan kematian, lalu meminta Tao Tao mengurangi kecepatannya. Penguasa, ada apa? Tanya anjing bersisik itu dengan heran. Tao Tao, kehadiranmu akan menarik perhatian banyak orang, ucap King Ruo mengingatkannya. Maaf penguasa, hamba hampir lupa, ucapnya dengan hormat. Tao Tao, aku bisa melanjutkan perjalanan dengan Ying Yin, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, lalu memasuki dunia jiwa. Setelah Tao Tao memasuki dunia jiwa, Ying Yin keluar dari dunia kecil tersebut, muncul di hadapan King Ruo. Penguasa, ucapnya dengan hormat, sambil memeriksa tempat itu dengan seksama. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.